Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini ada yang begini, ada yang begini. Saya nangtung aja ya. Berdiri, Bu. Oke, berdiri. Siap. Kelas berarti kalikan satu dapur berapa orang? Berarti ada dua Acung. Biji 2, 3 1 juta. Kenyang dan 1 juta, oke. Berarti kemana yang lain saya senang? Ini saya kita nggak diikut kan? Apa hanya satu orang? Satu. Oke, berarti ini mewakili semua ya. Berarti semuanya dapur-dapur menurunkan. Jawab. Jadi untuk tenis milah-milahnya belum. Ya. Oh, Pak Eminan. oh nanti Pak Emi dari bank sampahnya sendiri. Ya, Oke, ini juga saya menarik karena kan sekarang banyak pertanyaan ke bank sampah. Karena pengen tahu, ya. Ini pertama untuk saya ucapkan terima kasih menghantarkan para teman sejawat, para inisiatifnya. Karena di sini sampah salah satu sampah organik dan sampah anorganik atau sampah basah dan sampah kering gitu. Bahasa penjualannya gitu. Bahasa profesionalnya organik dan anorganik kan gitu. Nah itu disebutnya Mbak. Nah selama ini saya tanya pembuangan Ini loh ibu bosnya berarti ada yang ini ada yang angkut tapi sampahnya kan dibagi dua. Aduh, ya, anu limbah sampah kering dan sampah basah. Anu sampah basah sahanu ngangkutna. Apa dialunkeun aja? Ka empang. Musyawarah untuk kebaikan kedepannya yang dulunya mungkin tidak baik kita luruskan ya Pak ya. Menjadi lebih baik di kecamatan teh nggak usah tutup kita juga paham kok. Maksudnya sebelum ada sosialisasi pengolahan limbah dapur MBG berarti kan belum ini kan Bu ya. Jadi dibuangnya ada yang angkut. Berarti orang lokal. Mungkin setelah ada sosialisasi ini kan kita ditertibkan lagi untuk membuang Yang saya sampahnya. pengen sebetulnya saya udah tahu saya kan Oke. mancing. Namanya gitu lah. Saya udah tahu. Pokoknya setiap saya hasil pertemuan ini menjadi tahu dan lebih baik lagi nanti lebih rapi. Ya, biar tidak terkontaminasi keduanya dampaknya terhadap lingkungan itu yang paling penting. Ya. Ya jadi mungkin nanti ke bank sampah ini kan karena dulu ya bapaknya Pak jalan-jalan dulu Pak Elmina Pak cicing atuh jadi nanti yang mungkin nanti ada beberapa karena bapak belum ngomong tapi saya bertanya dulu aja nanti sistemnya bank sampah itu berarti dikelolanya itu apa terbentuk dari satu poskonya di mana? Di Jalan Kemang, Arusi. Di mana Pak? Betul? Di mana? Jalan Kemang. Kemang dia apa? Iya. Turun ke atas ke kiri. Oh, masih di sana. Berarti base campnya. Ya. Oke. Pengolahannya. Pengolahannya. Berarti nanti Bapak berarti sistemnya kan nanti mengangkut ya Pak? Nanti mereka MOU hasil di sini lah. Nanti dilihat pengangkutannya mau sistemnya mau berapa per bulan berapa kali kan gitu ya. Kaduana memposisi payment dengan angka berapa gitu kan. Berarti kan ada dong gitu kan. Ada sistem distribusi kan gitu. Nah, setelah diangkut dipusatkan di bank sampah, saya mau nanya, hasil dari sampah semua dapur akan dikemas menjadi output apa Pak? Biasa nih, ini lebih interaktif daripada yang saya pikirkan out of the box. Jadi di luar nalar saya, alhamdulillah. Oke, jadi nanti kalau misalkan kita sama-sama sudah kerjasama nih, ini kan tidak ada paksaan ya. Jadi agama aja gak ada paksaan, apalagi di yang begini. Jadi nanti setelah sampahnya diambil, kemudian kita kelola, yang organik kita kita bikin barcode, ya hasilnya. Yang anorganik kita tidak buang ke nggak ada. Kita sesuai bagaimana harapan dari Pak Camat, kalau bisa pengelolanya jangan sampai bawa sampah ke jalur. Nah, bagaimana cara penanganannya?
untuk yang anorganik yang punya daya jual bisa dijual, sampah residu yang tidak bisa dijual kita sebutnya multi layer, nanti dibikin ada mesin dicacah untuk punya dua, nanti dicacah, dibikin ekobrik yang nanti akan diambil oleh orang yang berkepentingan. Berarti ya kan, yang satu apakah ada kreatif Pak, inovatif seperti mendaur ulang kembali seperti plastik, dia kan dari minyak plastik, nah itu menjadi suatu bentuk yang menjadi pemasukan PAD masing-masing. Kok bisa dibantu untuk penjelasan? Karena praktiknya beliau. Baik, beliau ini memang salah satu penggiat lingkungan yang bergabung di wadah buang sampah kecamatan. Jadi berkaitan dengan sampah organik dan anorganik, saya kemarin sempat sampaikan ke Pak Camat. Saya bilang tidak ada satupun sampah yang tidak bernilai, walaupun value-nya bertingkat dan berbeda. Anorganik, zero waste hanya bisa dilakukan di hilir, polisi tidur atau genteng. Kebetulan teknologinya. Nah, kalau yang sampah anorganik, baik yang padat maupun cair, kalau yang cair silakan nanti larinya ke IPAL, kalau yang organik sisa SOD maupun persiapan ompreng, sisa SOD atau persiapan masak, kalau yang persiapan masak itu akan kami olah menjadi bahan pakan dan akan kita ramu menjadi bahan pakan, karena sisa sayur yang belum diolah kayak wortel segala macam itu sudah dahsyat kalau buat ramuan pakan. Tapi kalau yang ompreng tidak ada cara lain, hanya makhluk yang mampu mengurai itu. Selain itu saya belum berani. Jadi zero waste itu dua itu. Jadi teman-teman ini akan saya bimbing secara terus menerus bagaimana mengelola sampah-sampah ini. Jadi kenapa saya agak terdidik begini, karena saya pengalaman di Cigombong. Ya, saya waktu itu ada memang mengenai sampah ini itu sudah terbentuk inovasi, sudah sampai menjadi UMKM, bentuknya itu udah akhirnya di UMKM sebagai pendapatan desa itu sendiri. Itu yang memang yang saya kejar, maksudnya hasil dari limbah yang tidak artinya dianggap itu sebenarnya bisa menghasilkan, ya, produktifnya bisa diproduktifkan kembali. Itu menjadi sangat krusial sekali. Ya, limbah itu dampaknya adalah ke lingkungan sekitar. Apalagi dapur itu rata-rata nempelnya di wadah, nempelnya di dekat empang warga. Itu yang harus saling menjaga balance antara kita user dengan dampak sekitarnya. Gitu ya, intinya alhamdulillah pertemuan ini saya sangat respect, ya. Mudah-mudahan persoalan limbah-limbah di Kecamatan Gejolaya zero side effect, malah menghasilkan, malah nanti menjadi percontohan sekabupaten, syukur-syukur sampai tingkat provinsi. Terus belajar, terus semangat, ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.